coordinated groups to collect and to save and to send relief to Jerusalem. Dan mereka langsung percaya, mereka mengumpulkan kelompok-kelompok orang dan bagian-bagian dari rasion untuk dikirimkan ke Yerusalem. So that when the famine hit, jadi ketika kelaparan itu datang, God's people were spared. Orang-orang umat Allah diselamatkan. That is the power of the Holy Spirit. Itulah kuasa dari Roh Kudus. And I want to tell you something about the Holy Spirit in our personal life. Dan saya ingin berkata tentang Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi Anda. When we become baptized in the Spirit, ketika kita dibaptis dalam Roh Kudus, He becomes the voice of Jesus to us. Dia menjadi suara dari Yesus bagi kita. And He speaks to us through dreams. Dan Dia berkata kepada kita lewat mimpi. This is what happened to Saint Paul. Ini yang terjadi kepada Santo Paulus. When he was out going to the missions, ketika dia pergi melakukan misi, he was going to go to a place called Bithynia. Dia pergi untuk ke satu tempat yang nama Bithynia. And he felt the Holy Spirit saying, "No, stop." Dan Roh Kudus berkata bilang, "Stop, jangan." And then he went to go to another place called Mysia. Jadi dia pergi ke tempat lain bernama Mysia. But the Holy Spirit said, "No." Tapi Roh Kudus juga bilang tidak. And Saint Paul waited on God. Dan Rasul Paulus menunggu while Allah they were at sea. ketika mereka di tengah laut. And the Holy Spirit came in a vision, in a dream. Dan Roh Kudus datang melalui sebuah visi di dalam mimpi. And he said, he saw a man of Macedonia. Dan dia melihat seorang dari Macedonia. And said, "Come over here and help us." Dan yang berkata kepadanya, "Datang kemari dan bantu kami." And Saint Paul knew that was the direction of the Holy Spirit. Dan Santo Paulus tahu bahwa itu adalah arahan dari Roh This is Kudus. what can happen to every single person in this building tonight. Ini akan terjadi kepada setiap orang yang ada di gedung ini pada hari We ini. can all become baptized in the Holy Spirit. Kita semua dapat dibaptis dalam Roh Kudus. Because the Holy Spirit gives us the love to serve Jesus. Karena Roh Kudus memberikan kita kasih untuk melayani Yesus. He gives us the power to stay on fire for God. Dia memberikan kita sebuah api untuk terus menyala berkobar bagi Yesus. He gives us the power to endure persecution. Dia memberikan kita kekuatan untuk melawan penindasan. He gives us the power, most of all, Dia memberikan kita kuasa to love one another. untuk mengasihi satu sama lain. The greatest miracle of the Holy Spirit Kuasa mujizat terbesar dari Roh Kudus is selfless love one for another. adalah kasih yang tidak bersyarat dari yang satu That pada we yang would lain. become so filled with His love. Bahwa kita akan dipenuhi kasih ini. That love would become joy unspeakable. Dan kasih itu akan menjadi sukacita yang tidak terkatakan. And the Lord says in His Word to purify our hearts Dan akan menggunakan ini untuk menyucikan hati kita. through obeying the truth Untuk taat pada kebenaran. and see that we love one another Bahwa kita mengasihi satu sama lain. fervently Dengan sungguh hati. out of a pure heart. Dari hati yang murni. So that doesn't mean I just love people who love me. Jadi itu tidak berarti saya hanya mengasihi orang yang mengasihi saya. And that doesn't mean I just like people who are like me. Dan saya juga tidak berkata saya hanya menyukai orang yang seperti saya atau mengasihi saya. There are two New Testament words for love that is expressed through the Holy Spirit. Ada dua kata di dalam Perjanjian Baru yang mengekspresikan atau menggambarkan Roh Kudus. One is agape, Satu adalah agape, and the other is phileos. yang kedua adalah phileos. Today, before this service begins, Saat ini sebelum perayaan penyembuhan we dimulai, can ask the Holy Spirit to come upon us with fire, kita bisa minta Roh Kudus untuk datang pada kita dengan api, to consecrate us in service to Jesus, untuk mengonsekrasikan kita dalam pelayanan kepada Yesus, and to make a commitment to love one another the way He commanded us to love. dan untuk melakukan kasih seperti yang dimandatkannya kepada satu sama lain. The first love is agape. Kasih yang pertama adalah agape. Agape is selfless love. Agape adalah kasih yang tidak bersyarat.
Mother Teresa taught us, Saint Mother Teresa, Santa Bunda Teresa mengajarkan pada kita. we must love until it hurts. Kita harus mengasihi sampai itu terasa sakit bagi kita. What does that mean? Apa itu artinya? That means Itu berarti true love and agape kasih yang sungguh dalam agape is going to cause me to die to myself to help others. akan membuat saya mati bagi diri saya demi mengasihi I orang lain. must love until it hurts. Saya harus mengasihi sampai saya merasa sakit. Many of us just love conveniently. Banyak dari kita yang hanya mengasihi dengan nyaman. We love only out of emotion. Kita hanya mengasihi secara melalui emosi. And if there is no emotion, Dan jika tidak ada emosi, then there is no love. maka tidak ada But kasih. the love of God Karena kasih Allah takes us beyond our emotion into selfless dedication. mengubahkan kita dari kasih yang berdasarkan emosi menjadi kasih yang penuh To dedikasi. love, to pour out, to love until it hurts. Untuk mencurahkan kasih kita sampai itu sakit. And the second form of love Dan bentuk kedua dari kasih is phileos. adalah phileos. Phileos is affection. Phileos adalah perasaan afeksi. Without phileos, there can be no unity of the Spirit. Tanpa phileos tidak akan ada kesatuan di dalam Roh Kudus. Phileos means I love you tenderly, I love you affectionately. Phileos berarti kalau saya mengasihi engkau dengan lembut dan saya mengasihi engkau dengan sungguh hati. Again, I have to speak of Mother Teresa. Saya harus berbicara tentang Bunda Teresa lagi. I can never remember a time Saya tidak bisa teringat akan satu waktu that Mother Teresa did not greet someone by taking their face bahwa Bunda Teresa tidak menyentuh seseorang dengan menyentuh wajah in her hands. dengan tangannya. She loved everyone, Dia mencintai setiap orang but with affection. dengan afeksi. How can we love one another if we're as cold as ice? How can we love one another if we're as cold as ice? Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita dingin seperti es? We must tenderly love each other. Kita harus dengan lembut mengasihi satu sama lain. We saw this tender love, if I may take this moment to share it with you. Jadi saya ingin menggunakan waktu ini untuk membagikan tentang kasih yang lemah lembut itu In the beautiful book, di dalam buku yang indah, Heart of Mercy, Heart of Mercy, Hands to Serve, tangan untuk melayani. a testimony was given Sebuah testimoni diberikan of mother taking care of a man filled with sore, an open sore, and in that open sore were maggots. di mana ada seseorang yang mengasihi dan di bagian sini itu ternyata ada lintah ya, itu bukan lintah apa kayak bilaku. This man was dying. He was dying. Dia sudah hampir meninggal. Mother picked him up off the streets. Bunda Teresa mengambilnya dari jalan And she knew he was dying. dan dia tahu dia sudah hampir meninggal. A normal person would say, okay, he's dying, just clean him up and cover up his body and just let him die. Fine, you picked him up off the street, that's great. Orang-orang biasa akan melihat, oke, kita lihat ada di pinggir jalan, kita cukup panggil dia, bersihkan dia, tutupi dia dengan kain dan biarkan dia mati. But Mother Teresa did not do that. Tapi Bunda Teresa tidak melakukan itu. She took him in her arms, Dia memegangnya dan memeluknya di put tangannya, him on her lap, meletakkannya di dalam pangkuannya, asked for tweezers, dan mengambil untuk mencapit. and one by one for hours she pulled the maggots out of the wound. Dan satu demi satu dia mencabut belatung itu dari tubuh pria tersebut. Then the man Dan laki-laki itu, said, I'm going to die like an angel. saya akan mati seperti malaikat. And he died. Dan kemudian dia meninggal. Mother cleaned him up. Bunda Teresa, Do you see the tenderness of love? kau lihat betapa lembut kasih itu. We must be tender with each other. Kita harus lemah lembut terhadap satu sama lain. We must love one another fervently. Kita harus mengasihi satu sama lain dengan That's how sungguh-sungguh. the miracles are going to happen in here today. Dan itulah bagaimana mujizat akan terjadi di tempat Because ini. we're going to pray for each other. Karena kita akan berdoa bagi satu It sama has lain. nothing to do
do with Michelle Corral. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Michelle Corral. It's Jesus and His love poured out for us. Itu adalah Yesus dengan kasihnya yang dicurahkan kepada kita semua. And so right now we're going to pray. Jadi saat ini kita akan berdoa. And I'm going to ask all of us right now, Saya akan mengajak Anda semua all of us to pray for each other. untuk berdoa bagi satu sama lain. We're not just going to pray for our own need. Kita tidak akan hanya berdoa bagi diri kita I sendiri. want you to ask Jesus to ask you, who do you pray for right now? Saya ingin Anda bertanya pada Yesus untuk siapa yang Dia ingin Anda doakan pada saat There ini. are some